Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izin mem, perkenalkan nama saya Dinda Aleksana Bilautomo dengan NIM 4233111076 dari kelas MSP 23. Saya di sini akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah statistika inferensial. Nah, sebelum itu, saya mau bertanya, pernah nggak sih kalian itu udah capek-capek ngolah data nih, tapi ternyata hasilnya nggak bisa digunakan? Nah, salah satu penyebabnya mungkin karena kita melewatkan yang namanya uji asumsi dasar dalam statistika. Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang penting banget, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dan tentunya kita akan langsung praktik menggunakan aplikasi Jamovi. Dan teman-teman penasaran? Ayo tonton sampai habis. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa mengetahui apa itu uji normalitas dan uji homogenitas, memahami kriteria pengujiannya, dan yang paling penting bisa langsung mempraktekannya pada aplikasi Jamovi. Langsung saja kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal artinya data tersebut menyebar secara merata di sekitar nilai rata-rata. Mengapa uji ini penting? Karena banyak uji statistik seperti uji T, ANOVA, dan regresi itu mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Terdapat 3 metode untuk mengecek uji normalitas. Yang pertama adalah Shapiro-Wilk. Uji ini lebih akurat dan direkomendasikan untuk sampel yang kecil atau kurang dari 50 sampel. Yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov. Uji ini cocok untuk sampel besar, biasanya itu lebih besar dari 50. Dan yang terakhir visual, menggunakan pp-plot, Kiki-plot, atau histogram. Nah, lalu ada yang namanya dasar pengambilan keputusan. Lihat dari nilai signifikasi atau p-value. Jika signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, uji homogenitas terdapat 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Levene test. Levene test ini sangat fleksibel dan tetap memberikan hasil yang akurat meskipun data tidak terdistribusi normal sampai sempurna. Yang kedua adalah Bartlett's test. Hanya digunakan jika data yang telah diperoleh terbukti memiliki distribusi normal, dan F-test digunakan untuk membandingkan varians antara dua kelompok saja. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas ini yaitu jika p-value lebih besar dari 0,05 maka varians homogen. Nah, lalu jika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05 maka varians tidak homogen. Nah, setelah kita memahami konsepnya, sekarang kita langsung masuk ke praktik menggunakan aplikasi Jamovi. Izin sebelumnya, di sini saya menggunakan data yang sudah ada, yaitu saya mengambil dari skripsi kakak tingkat yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe to Stray terhadap keaktifan belajar siswa pada materi perbandingan di kelas 7 MTS Amin Darussalam Tembung tahun ajaran 2021-2022. Nah, di bagian ini saya akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari menginput data, uji normalitas, sampai uji homogenitas. Baik, langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu datanya ke dalam Jamovi ini. Nah, sudah terlihat di sini saya sudah memasukkan datanya. Di sini saya menandai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, sebelum itu kita klik 2 kali, lalu kita ganti. Kita bisa mengubah namanya di sini. Di sini saya buat kelas eksperimen dan kita ubah measure type-nya yaitu continuous dan data type-nya integer. Begitu pula untuk kelas kontrolnya. Kita ganti measure type-nya menjadi continuous dan data type-nya menjadi integer. Oke. Setelah sudah, lalu kita masuk ke exploration yang di atas ini. Klik dan pilih descriptives. Nah, setelah muncul descriptive seperti ini,
masukkan variablesnya, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya untuk mengetahui uji normalitasnya, kita bisa menceklis normality Shapiro-Wilk. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Nah, kita di sini langsung bisa melihat hasilnya. Untuk Shapiro-Wilk W-nya itu untuk kelas eksperimen yaitu 0,936 dan kelas kontrolnya adalah 0,97 dan Shapiro-Wilk P-nya itu 0,071 dan 0,668. Nah, dari hasil signifikasi yang kita lihat ditemukan bahwa nilainya itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya data ini berdistribusi normal. Nah, pada bagian uji homogenitas, di sini saya mengelompokkan antara nilai dan kelas. Di sini nilai dan kelasnya dipisahkan seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Lalu kita ubah untuk nilai itu menjadi measure type-nya itu continuous dan data type-nya itu integer. Kemudian untuk kelas itu measure type-nya kita buat nominal dan data type-nya itu berupa teks. Jangan lupa untuk diganti ya teman-teman. Nah, setelah selesai, kita ke ANOVA. Ini bisa dilihat. Pada ANOVA kita klik one way ANOVA. Nah, sudah kelihatan. Jika sudah, di sini ada tempat untuk dependent variables, masukkan nilai ke dependent variables dan untuk grouping variabelnya masukkan kelas. Setelah sudah, kita checklist bagian homogeneity testnya. Nah, di sini kelihatan untuk Levene testnya itu berupa 0,628 dan Bartlett testnya itu berupa 0,987. Berdasarkan hasil signifikasi ditemukan bahwa hasil nilai signifikasi sebesar 0,628. Karena 0,628 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini bersifat homogen. Jadi, dari kedua hasil uji yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan data memiliki varians yang homogen. Artinya, data ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik lanjutan, seperti uji T dan ANOVA. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu kalian, teman-teman, memahami uji normalitas dan homogenitas dengan lebih mudah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.